Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kami dari tim PKM RSA Fakultas Psikologi akan mempresentasikan rencana riset kami yang berjudul Perbandingan Pemakaian Tindak Tutur Representatif dan Tindak Tutur Deklaratif terhadap Motivasi Kepatuhan Protokol Kesehatan pada Masyarakat Konservatif. Tim kami terdiri dari Kamilia Rahadiani sebagai ketua, Desak Putu Senawati sebagai anggota 1, Farintia Nur Sabrina sebagai anggota 2, dan Shalfa Fuzi Anisha sebagai anggota 3. Semua anggota tim kami berasal dari Fakultas Psikologi UI. Presentasi kami terbagi dalam 5 bagian, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, metode, biaya dan jadwal, serta kesimpulan. Peningkatan kasus COVID-19 di Indonesia terus terjadi dan membuat masyarakat bertanya-tanya kapan sekiranya Indonesia terlepas dari belenggu COVID-19. Peningkatan ini terjadi karena kurangnya kesadaran diri masyarakat mengenai pentingnya menjaga protokol kesehatan. Survei Badan Pusat Statistik menyebutkan sebanyak 55% responden mengaku melanggar protokol kesehatan karena sanksi yang kurang tegas yang mengindikasikan kurangnya kesadaran diri masyarakat. Tidak hanya itu, kelompok masyarakat konservatif juga mempengaruhi pandangan seseorang, terutama mengenai pelaksanaan protokol kesehatan. Dengan ini, perlu untuk memunculkan motivasi internal guna meningkatkan kesadaran diri masyarakat dalam menaati protokol kesehatan yang ada. Hal ini dikarenakan seseorang dengan motivasi internal memperlihatkan tingkah laku yang konsisten dan bertahan lebih lama. Dengan banyaknya pengguna berita elektronik, kami memanfaatkan e-news sebagai media penyampaian informasi yang disampaikan dengan tindak tutur deklaratif dan representatif untuk memicu munculnya motivasi internal seseorang. Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, muncul masalah yang kami rumuskan dalam riset ini, yaitu apakah benar jika orang-orang yang lebih memilih tindak tutur deklaratif dalam berita itu lebih menghasilkan skor menaati protokol kesehatan lebih tinggi daripada memilih jenis tindak tutur representatif dalam berita. Untuk menjelaskan kedua tindak tutur tersebut akan dijelaskan pada bagian tinjauan pustaka. Lalu, tujuan dan luaran yang diharapkan tercapai dalam riset ini adalah mengetahui jenis berita yang lebih mempunyai hubungan positif pada motivasi orang untuk melakukan protokol kesehatan dan dapat dimanfaatkan dalam kemajuan peran media berita di Indonesia. Sehingga hasil riset ini dapat digunakan sebagai implementasi penertiban protokol kesehatan demi menjaga kestabilan serta upaya penurunan COVID-19 di Indonesia. Selanjutnya, kita akan masuk pada pembahasan tinjauan pustaka. Terdapat pertanyaan, apa kaitan motivasi intrinsik dengan ketaatan protokol kesehatan? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, alangkah baiknya memahami motivasi terlebih dahulu. Motivasi diartikan sebagai dorongan untuk melakukan suatu kegiatan. Menurut self-determination theory, terdapat dua jenis motivasi, yaitu motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Secara garis besar, motivasi ekstrinsik muncul karena faktor dari luar individu, seperti ingin mendapat hadiah atau menghindari hukuman. Sedangkan motivasi intrinsik muncul karena kegiatan yang dilakukan terasa menarik dan menyenangkan. Sehingga ketika seseorang termotivasi secara intrinsik, orang tersebut mengetahui dampak positif untuk dirinya sendiri dan mempertahankan perilaku tersebut. Oleh karena itu, motivasi intrinsik penting dikembangkan dalam penerapan protokol kesehatan COVID-19 karena dapat memungkinkan masyarakat menaatinya dan mempertahankannya dalam waktu yang lama. Selanjutnya, kita akan membahas jenis tindak tutur representatif. Berikut ini adalah beberapa contoh berita yang menerapkan tindak tutur representatif. Sebelumnya, apa yang dimaksud dengan tindak tutur? Tindak tutur merupakan pengutaraan kalimat supaya maksud pembicara dapat dipahami oleh pendengar. Contoh jenis tindak tutur adalah representatif dan deklaratif. Lantas, mengapa tindak tutur representatif diaplikasikan dalam berita? Tindak tutur representatif berfungsi melambangkan kondisi atau peristiwa, serta membantu mengklasifikasi informasi. Tindak tutur representatif dapat digunakan di berbagai media, termasuk perkembangan COVID-19 karena fungsinya yang dapat menginformasikan sesuatu. Berdasarkan sebuah penelitian pada berita CNN Indonesia, ditemukan hampir semua ragam dan fungsi tuturan tindak tutur representatif digunakan. Selanjutnya terdapat tindak tutur deklaratif, yaitu jenis tindak tutur yang mampu mempengaruhi kondisi suatu institusi, lembaga, ataupun masyarakat. Tindak tutur ini berkaitan dengan pembicara yang memiliki otoritas untuk menyampaikan ajakan kepada masyarakat untuk melakukan protokol kesehatan. Seperti contoh Menteri Kesehatan Budi Gunadi.
Menurut Ullman pada tahun 2001, perubahan perilaku seseorang dari bahasa deklaratif ini disebabkan karena adanya hubungan erat dengan otak pada bagian memori atau pada bagian hipokampus. Di dalam artikelnya, frekuensi seseorang dalam membaca tulisan berkonteks deklaratif juga dapat mempengaruhi daya ingatan. Selain berdampak pada aspek memori, bahasa deklaratif juga memicu tingkah laku yang dapat dilakukan seseorang secara otomatis, atau dalam artian tanpa paksaan ataupun perintah kembali. Informasi tersebut menjadi pertimbangan kami pada penelitian ini untuk menjadikan berita deklaratif lebih mempunyai hubungan terhadap motivasi kepatuhan protokol kesehatan. Kemudian, terdapat hubungan isi berita dengan motivasi taat protokol kesehatan pada masyarakat konservatif. Penelitian mengenai efek berita terhadap persepsi resiko COVID-19 telah dilakukan oleh Koch dan Shea pada tahun 2020. Dalam penelitiannya, peneliti menguji efek dari berita konservatif yang sering dibaca oleh beberapa masyarakat tertentu mengenai informasi COVID-19. Dan hasilnya yaitu masyarakat yang memiliki preferensi berita konservatif secara signifikan lebih rendah dalam mempersepsikan ancaman COVID-19. Dan secara signifikan pula lebih rendah dalam menerima persepsi resiko COVID-19 dibandingkan masyarakat yang memiliki preferensi sumber berita lain. Dari hasil tersebut, Koch dan Shea menyimpulkan bahwa sumber informasi publik sangat dipentingkan untuk ikut mengontrol COVID-19, karena efeknya yang ditimbulkan mampu mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap COVID-19. Hanya saja pandangan konservatif bisa menjadi kendala pada pengendalian COVID-19 ini. Penelitian tersebut menjadi acuan dasar ide riset yang akan kami lakukan, yaitu terdapat efek berita terhadap pandangan COVID-19. Dalam penelitian ini, kami menggunakan desain komparatif karena ingin membandingkan motivasi masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan berdasarkan jenis tindak tutur yang digunakan dalam berita. Untuk itu, variabel terikat dari penelitian ini adalah motivasi masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan, dan variabel bebas dari penelitian ini adalah berita dengan variasi yang terdiri dari tindak tutur deklaratif dan tindak tutur representatif. Tahapan penelitian dibagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama yaitu sebelum pengambilan data. Di tahap ini, peneliti mencari partisipan secara online menggunakan Google Form sebagai medianya. Tahap kedua, saat pengambilan data, peneliti mengukur motivasi mematuhi protokol kesehatan menggunakan Google Form yang dilakukan melalui WhatsApp Group. Terakhir, setelah pengambilan data, peneliti menganalisis data menggunakan software SPSS atau Jamovie. Berikut kami lampirkan tabel yang berisikan indikator pencapaian untuk masing-masing tahap penelitian. Dari yang telah disebutkan, variabel terikat kami adalah motivasi kepatuhan protokol kesehatan, sehingga kami mengukur variabel tersebut dengan menggunakan alat ukur yang telah diadaptasi oleh Prasetyo dan kawan-kawan pada tahun 2020 tentang kepatuhan protokol kesehatan. Karena riset kami fokus pada masyarakat konservatif, untuk mengetahui hal tersebut, kami mengukur tingkat konservatif dengan alat ukur Wilson-Patterson Conservatism Scale tahun 1969. Lalu, karena kami menggunakan desain komparatif, analisis yang kami gunakan adalah independent t-test. Berikut merupakan estimasi anggaran biaya yang diperlukan pada penelitian kami. Dan berikut adalah jadwal kegiatan yang akan dilakukan oleh ketua dan juga anggota. Sekian pemaparan kami mengenai rencana riset yang akan kami lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.